Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi allocation of support department cost, common cost and revenue gitu ya. Ini merupakan kelanjutan dari video saya yang part 1 ya tentang materi ini, dimana di video part 1 kita sudah membahas tentang metode single rate dan dual rate method gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jika sebuah perusahaan itu memiliki lebih dari satu supporting department dan lebih dari satu operating department. Dan ini merupakan suatu hal yang umum gitu ya, karena pasti tidak mungkin sebuah perusahaan itu hanya punya satu supporting department atau hanya punya satu operating department gitu ya. Yang paling umum itu adalah mereka pasti punya lebih dari satu supporting dan operating department. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana cara supporting department ini mengalokasikan biayanya ke operating department lainnya dan ke supporting department lain gitu ya. Nah, di sini kita punya 3 metode. Yang pertama adalah direct, yang kedua adalah step down, dan yang terakhir adalah reciprocal method. Kita akan bahas satu-satu untuk masing-masing metode gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang kita tahu bahwa untuk 3 metode ini kita bisa terapkan atau kita bisa pilih ketika perusahaan itu punya lebih dari satu supporting department dan operating department gitu ya. Jadi kita akan melihat untuk masing-masing metode. Yang pertama adalah metode direct ya. Jadi kalau direct itu kan artinya langsung ya. Kalau langsung berarti dari supporting department ya, dia akan langsung mengalokasikan ya. Jadi kalau direct ini berarti dari supporting department ya, dia langsung akan mengalokasikan ke operating department gitu ya. Operating department ya. Jadi dari supporting department ke operating department ya, dia akan langsung mengalokasikan. Jadi kalau misalnya operating departmentnya ada 2 ya, berarti dia juga mengalokasikan ke operating department yang kedua. Ini 1, ini 2 gitu ya. Kalau misalkan di sini ada supporting department lain ya, ini supporting department ya. Kalau metodenya direct, maka dia hanya akan mengalokasikan ke operating saja gitu ya. Operating department 1, operating department 2, tanpa mengalokasikan ke supporting department lain gitu ya. Tapi kalau step down ya, kalau step down ini berarti step down itu sama aja seperti metode bertahap gitu ya. Metode bertahap artinya dia selain mengalokasikan ke operating department, dia juga mengalokasikan ke supporting department lain. Jadi kalau mau dibuat grafik itu, ini supporting department 1, ini supporting department 2 ya, ini 2, ini operating department 1, ini operating department 2. Jadi yang utama dia mengalokasikan dulu ke operating department, ini ke operating department ya. Ini juga, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini selain supporting department 1 ke operating department, ini yang kedua juga harus mengalokasikan juga ya ke operating department lainnya gitu. Jadi intinya adalah kalau direct method itu dia hanya mengalokasikan ke operating department gitu ya, untuk semua supporting departmentnya. Kalau step down ya, dia selain mengalokasikan ke operating department ya, ini ke sini dia juga mengalokasikan ke supporting department. Jadi setelah tadi sama ya, dia mengalokasikan ke operating department, ini juga ke operating department ini. Nah, kemudian salah satu supporting department ini juga mengalokasikan ke supporting department lainnya. Ya, ini kalau step down. Sedangkan kalau reciprocal bagaimana? Reciprocal itu artinya timbal balik. Jadi selain tadi supporting department itu mengalokasikan ke supporting departemen lainnya, dia juga menerima alokasi biaya dari supporting department 2. Berarti gambarnya seperti ini. Ini supporting department 1, ini supporting department 2, ini operating department 1, ini operating department 2 gitu ya. Jadi ini mengalokasikan ke operating ya, ini juga mengalokasikan ke operating ya. Kemudian ini kalau step down berarti dia memberikan ke supporting department lainnya. Kemudian kalau reciprocal berarti dia juga menerima ya dari supporting department 2. Artinya dia saling memberikan dan menerima, timbal balik gitu ya. Tapi kalau step down dia hanya menerima saja, tidak
dia hanya mengalokasikan saja, tidak menerima. Ya. Ini gambaran ringkas dari 3 metode tadi. Untuk rinciannya kita akan lihat di penjelasan selanjutnya. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya di direct method itu intinya kita hanya mengalokasikan only, gitu ya, hanya mengalokasikan ke operating department atau productionnya. Jadi kalau misalkan di sini ada supporting department 1 ya, ini supporting department 1, ini supporting department 2, maka dia akan mengalokasikan ke ini, ke mana? Ke production department 1, production department 2. Jadi mengalokasikan ke sini ya. Ini ke sini, kemudian ke production department 2, kemudian kalau yang satunya dia juga mengalokasikan ke operating department gitu ya, tanpa dia memberikan atau mengalokasikan ke sesama supporting department. Jadi tidak ada alokasi ini untuk sesama supporting department di direct method itu tidak ada. Jadi only to operating department. Oke, kemudian nah di sini nanti ada beberapa kasusnya ya. Nah, jadi ini adalah data yang akan kita gunakan untuk 3 metode ke belakang gitu ya, atau 3 metode yang akan kita pelajari di video kali ini gitu ya. Jadi kita punya 2 support department ya, kita juga punya 2 operating department. Di sini contohnya adalah misalnya plant maintenance ya, bagian maintenance pabrik ya, kemudian ada departemen information system ya, atau IT gitu ya. Kemudian kalau operatingnya itu ada departemen machining sama departemen assembly atau perakitan. Nah, sekarang keterangan yang pertama adalah di sini kita ketahui ada budgeted overhead cost ya, sebelum adanya alokasi biaya. Jadi ini adalah cost yang muncul ya, budgeted overhead cost punya masing-masing departemen ya, sebelum adanya tambahan alokasi dari supporting department gitu ya. Jadi untuk plan itu 67300, information system sekian ya, 1452, 150 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini di baris selanjutnya ini adalah keterangan tentang support ya, lamanya support, tentang keterangan banyaknya jam yang digunakan oleh support departemen ya untuk membantu departemen lain. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini tulisannya adalah by plan maintenance ya, artinya berarti ini adalah support atau bantuan yang dilakukan oleh departemen plan maintenance ya. Lamanya di sini adalah budgeted labor hours itu adalah 4000 dan persentasenya adalah 20%. Maksudnya apa? Berarti kalau di sini berarti si plan maintenance ini ya, dia membantu information system sebanyak 4000 jam, besarannya adalah 20%. Ya. Kemudian untuk operating department, si plan maintenance ini ya memberikan bantuan sebesar 6000 jam ya. Kemudian besar persentasenya adalah 30%. Ya. Sedangkan untuk assembly berarti si plan maintenance ini karyawannya itu membantu di assembly atau di departemen perakitan ini sebesar 10.000 jam ya, presentasenya adalah 50%. Ya, ini totalnya adalah 20.000 jam dan presentasinya adalah 100%. Begitu juga dengan baris berikutnya. Kalau di sini tulisannya adalah by information system, artinya di sini bantuannya itu dilakukan oleh si information system ya. Jadi karyawan di departemen information system itu membantu di departemen plan maintenance itu sebesar 500 jam labor hours gitu ya. Kemudian presentasenya 10%. Kemudian selanjutnya ya, karyawan information system itu membantu di departemen machining sebesar atau selama 4000 jam, presentasinya 80%. Ya, kemudian untuk yang assembly itu 500 jam, presentasenya 10%. Nah, informasi ini nanti kita akan gunakan untuk ketiga metode yang akan kita pelajari. Selanjutnya di sini kita lihat nih. Nah, tadi kan kita masih membahas tentang direct method ya. Jadi kalau teman-teman ingat, direct method itu intinya hanya mengalokasikan ke operating department saja. Tidak ada sistem alokasi biaya ke support department gitu ya. Jadi kalau kita tahu di sini sebelum adanya alokasi ya, ini cost-nya sekian, 300, 1452, 4000, 2000. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana cara mengalokasikan biayanya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ini soalnya ya, ini masih soalnya. Jadi kalau plan maintenance itu
berarti kan konsepnya sekarang kita lihat ada dua departemen ya, ini plant maintenance, kemudian di sini ada information system ya. Kemudian di sini operating departemennya adalah machining, kemudian di sini adalah assembly gitu ya. Sehingga ketika menggunakan direct method, maka grafiknya yang atau bagannya ya bentuknya berarti dari plant maintenance ini mengalokasikan ke machining, mengalokasikan juga ke assembly. Yang information system juga mengalokasikan ke machining, kemudian mengalokasikan juga ke assembly gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, maka caranya bagaimana mengalokasikannya? Kita lihat nih. Yang pertama adalah berarti by plant maintenance. Ini kan keterangannya by plant maintenance. Maka kita kerjakan dulu. Dari plant maintenance ya kita akan mengalokasikan nilai sebesar 6.300.000 ini ke departemen machining dan assembly gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Berarti kalau machining itu kan lamanya adalah 6.000 gitu ya. Maka di departemen machining ini adalah 6.000 jam dibagi dengan ya total dari 6.000 dan 10.000 karena kita hanya mengalokasikan ke operating departemen aja sehingga totalnya adalah 16.000 ya. Kenapa tidak 20.000 yang dipakai totalnya? Karena kita tidak mengalokasikan ke information system gitu ya, atau kita tidak mengalokasikan ke support departemen gitu. Sehingga kita hanya menggunakan data di operating saja gitu ya. Jadi 6.000 ini untuk departemen machining ya, operating, jadi 6.000 dibagi 16.000 dikali dengan 6.300.000 ya. Oke, kemudian kalau untuk yang assembly, jadi kalau assembly ini ketemunya misalkan X gitu ya. Kemudian untuk yang assembly berarti nilainya adalah 10.000 jam ya yang dipakai ini ya dibagi dengan totalnya 16.000 dikali dengan 6.300.000 ya. 6.300.000-nya ini ya dari plant maintenance. Ketemunya adalah Y misalkan. Nah, ketika ini dijumlah sudah ketemu nilainya ya, ini ketemunya totalnya harus 6.300.000 gitu. Nah, ini nilai ini akan mengurangi plant maintenance di sini sehingga nanti pasti cost di plant maintenance itu nilainya adalah 0 gitu karena sudah habis dialokasikan ke departemen machining dan assembly. Ya, begitu juga dengan yang information system. Nah, kalau di information system berarti gimana? Ini yang dari plant maintenance gitu ya. Sekarang kalau yang untuk information system berarti gimana? Untuk yang machining ya, berarti kan ini sudah nih. Plant maintenance ini sudah gitu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung yang information system, mengalokasikan ke maintenance dan ke assembly. Berarti caranya machiningnya itu adalah 4.000 ya, dibagi dengan totalnya adalah 4.500 ya. Ingat bukan 5.000 karena kita hanya menggunakan yang data operating ya. Dikali dengan berapa? Dikali dengan ini 1452 ya. 1452 150. Oke, ketemunya X. Kemudian yang assembly berarti 500 dibagi dengan 4.500 dikali dengan 1452 150 ya, ketemunya Y. Ini dijumlah juga ketemunya harus 1452 150. Ini dari departemen information system ya. Sehingga nilainya 1452 150 ini dia akan mengurangi nilai ini sehingga cost dari information system hasil akhirnya adalah 0 karena sudah dialokasikan semua ke operating department ya. Sehingga ini sudah dialokasikan, ini sudah dialokasikan. Nah, sekarang kita cek apakah betul perhitungannya. Ya, kita lihat nih yang ini ya. Jadi ketemunya tadi adalah untuk yang plant maintenance itu adalah 2362500 ya. Ini untuk machining, untuk assembly ketemunya sekian. Nah, ketika ini ditambah nilainya harus 6.300 ya. Sehingga ini akan mengurang nilai cost ini sehingga nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena sudah dialokasikan ke sini gitu ya. Jadi 6.300 itu ya ketika dipecah itu untuk machining adalah 2362500 dan assembly-nya 3937500. Begitu juga yang information system ya 1452150 ini sudah
hasil akhirnya adalah 0 karena sudah dialokasikan ke machining dan ke assembly. Dapatnya dari mana ya? Tadi berdasarkan proporsi yang sudah kita hitung tadi ya, ini ya. X dan Y. Oke, ini pembagiannya ya. Jadi untuk plant maintenance ke mesin itu sebesar 2362, ke assembly 3937 gitu ya. Sehingga pasti 6.300.000-nya ini hasil akhirnya adalah 0 dan harus 0 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah metode step down ya. Metode step down ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya, dia selain mengalokasikan ke production department atau ke operating department, dia juga mengalokasikan ke supporting department. Tapi dia tidak menerima alokasi dari supporting department lainnya. Intinya dia hanya memberi gitu ya. Dia hanya memberi tapi tidak menerima alokasi cost dari supporting department lainnya. Jadi ini operating department 1, operating department 2, di sini supporting department 1 memberikan ke supporting department 2 tapi tidak menerima alokasi dari supporting department 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini menggunakan kasus yang sama gitu ya. Kita akan mencoba menghitung bagaimana kalau menggunakan metode step down ya. Kalau tadi ketika menggunakan direct ya, kita hanya ke operating department saja. Tapi ketika menggunakan step down, maka kita harus mengalokasikan ke information system juga. Jadi kalau digambar bentuknya adalah ini misalkan adalah plant maintenance ya. Kemudian di sini ada information system, kemudian di sini ada machining ya, kemudian di sini ada assembly ya. Jadi kalau yang pertama dia punya tugas untuk mengalokasikan ke operating department dulu ya, gini, ini satu. Kemudian yang information system dia juga harus mengalokasikan ke operating department ya. Kemudian tugas selanjutnya ya, si supporting department itu, plant maintenance-nya itu dia harus mengalokasikan ke supporting departemen lain gitu ya. Jadi dia punya tugas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi dia tidak menerima alokasi dari supporting departemen lainnya gitu. Jadi plant maintenance ini dia akan mengalokasikan ke operating department dan ke information system. Nah, caranya kurang lebih sama. Cuman di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika yang pertama adalah plant maintenance ini mengalokasikan ke machining dan ke assembly gitu ya, caranya tadi sama, berarti nilainya 4.000 plus 6.000. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di soal sebelumnya ya, kita pakai soal yang ini ya. Kalau tadi kan 4.000, 6.000 plus 16.000 gitu ya, 10.000 ditambah 6.000 karena kita hanya operating department. Nah, sekarang karena kita mengalokasikan ke supporting department juga, maka nilainya juga harus mencakup 4.000 ini. Maka ketika akan menghitung untuk operating department machining, maka 6.000 dibagi dengan 20.000 gitu ya, karena kita sudah mencakup untuk information system juga gitu ya. Jadi 6.000 dibagi 10.000. Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi di sini ya. Maka untuk yang machining pertama adalah 6.000 ya, kalau di sini 1890 itu berarti 6.000 dibagi dengan 20.000. Kalau yang information system 1260 ini adalah 4.000 dibagi dengan 20.000 gitu ya. Total dari cost hours-nya atau total dari lamanya jam tenaga kerjanya gitu ya. Kemudian untuk yang assembly berarti 10.000 dibagi dengan 20.000. 20.000 dapat dari mana ya? Tadi di sini 4.000, machiningnya 6.000 dan assembly-nya adalah 10.000 ya. Kemudian dikalinya dengan dikali berapa? Dikali dengan 6.300.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau rinci, kita lihat berarti yang pertama dari plant maintenance mau ke information system dulu ya. Berarti plant maintenance ke information system ini yang pertama ya, kita hitung dulu. Itu berarti adalah 4.000 dibagi dengan 20.000 ya. 20.000 itu adalah penjumlahan antara 4.000, 6.000 dan 10.000 ya dari ketiga departemen ini dikali dengan 6.300.000 ya. Ketemunya adalah
1.260.000. Ya, ini harus dihitung dulu ya. Jadi dari plan maintenance dihitung dulu ke information systemnya. Nah, kemudian yang nomor 2 berarti ke maintenance. Oke. Yang ke maintenance, kemudian berarti ini nomor 2, berarti 6.000 ya, dibagi dengan 20.000 dikali dengan 6.300.000. Ketemunya adalah 1.890.000. Kemudian yang ketiga, ini berarti yang ketiga ya, itu berarti 10.000 dibagi dengan 20.000 dikali dengan 6.300.000. Ketemunya adalah 3.150.000. Oke. Ya. Nah, sekarang tugas dari plan maintenance ini sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengalokasikan dari information system ke maintenance dan ke assembly gitu. Nah, kalau information system ini hanya mengalokasikan ke operating department saja karena dia tidak punya tugas untuk mengalokasikan ke plan maintenance gitu ya. Nah, berarti sekarang kita lihat karena tadi si information system ini ya, di sini ya, nilai ini dia mendapatkan alokasi biaya dari si plan maintenance, maka nilainya sudah berubah, bukan 1452 150 lagi ya, dia bertambah menjadi 2712 150. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan untuk dialokasikan ke operating department. Jadi yang teman-teman harus ingat adalah yang dialokasikan nilai ya untuk information system ke operating department itu bukan yang 1452 ini, tapi yang setelah mendapat alokasi dari plan maintenance gitu ya. Kalau ini tadi kan 1890, 3150, 1260 ditambah nilainya pasti 6.300 ya. Pasti hasilnya adalah 0. Berarti tugasnya plan maintenance sudah selesai mengalokasikan ke information system, machining dan assembly. Sedangkan kalau yang information system, ketika kita akan mengalokasikan, maka kita menggunakan nilai yang setelah mendapatkan alokasi, gitu ya. Berarti cara menghitungnya di sini nilainya adalah untuk yang dari information system ke machining, berarti di sini adalah yang keempat, ya. Perhitungan yang keempat, berarti nilainya adalah ini berarti persentasenya berapa? 4.000 ya. Kalau teman-teman lihat dibagi dengan 4.500 ya, tetap 4.500 bukan 5.000 karena kita tidak menggunakan plan maintenance ya. 4.500 dikali dengan 2712.150. Ketemunya adalah 2.410.800. Oke. Kemudian yang nomor 5 ya, nomor 5 berarti ini ya. Nomor 5 berarti hitungannya adalah 500 dibagi 4.500 dikali dengan 2712.150. Ketemunya adalah 301.350 gitu ya. Jadi ketika nilai ini dan ini ditambah ya, itu maka harus ketemu sebesar 2.712.150. Maka tugas dari information system ya itu sudah selesai mengalokasikan departemen machining dan assembly gitu. Maka nilainya akan 0. Nah, kita lihat di sini ya, kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi plan maintenance ke machining, ke assembly, kemudian ke information system setelah selesai, kemudian information system ke machining dan ke assembly. Gitu ya. Kemudian, nah, metode selanjutnya di sini adalah metode, ini yang tadi sama, step down gitu ya. Step down kurang lebih bentuknya seperti ini, yang tadi saya hitung gitu. Jadi 2410 dan 30150 ditambah dengan, jadi kita pakai ketika akan menghitung information system ke operating department itu kita menggunakan nilai yang ini ya, 2712.150 gitu ya, bukan yang 1452 karena dia sudah mendapatkan alokasi dari plan maintenance-nya gitu. Jadi kita harus pakai nilai yang baru. Oke, kemudian metode selanjutnya yang terakhir adalah reciprocal method ya. Berarti kalau reciprocal method itu kita sesama supporting department itu saling memberi dan menerima gitu. Jadi selain mereka harus mengalokasikan ke operating department ya satu-satu, maka reciprocal method ini
dalam metode ini dia supporting departemennya juga harus menerima dan memberi alokasi cost-nya gitu ya. Jadi kalau mau digambarkan itu berarti tugasnya yang pertama adalah kita lihat untuk yang ya, jadi dia punya di sini ya, di sini. Oke, kita lihat dulu ya, di sini dia supporting departemennya punya tugas alokasi ke production departemen 1, ke production departemen 2, ke supporting departemen 1 ya. Kemudian yang supporting departemen 2 dia punya tugas alokasi ke operating departemen 1, ke operating departemen 2, dan ke supporting departemen 1 ya. Nah, sekarang di sini caranya cukup panjang gitu. Artinya sebenarnya di sini konsepnya sama. Ketika teman-teman sudah memahami di step down, ya maka teman-teman akan bisa menghitung juga di reciprocal. Intinya adalah sekarang yang bertambah adalah information system. Dia juga harus mengalokasikan ke plan maintenance juga gitu. Kalau tadi kan plan maintenance hanya ke information system, ke machining, ke assembly. Nah, sekarang information system itu juga mengalokasikan ke plan maintenance gitu ya. Kalau tadi kan hanya ke operating dan ke machining dan ke assembly gitu. Tapi kalau sekarang karena reciprocal, maka information system juga harus mengalokasikan ke plan maintenance juga. Ya, nanti sehingga hasilnya akan panjang gitu ya. Karena ketika dia mendapatkan alokasi biaya, maka nilainya bertambah. Nah, ketika nilainya itu bertambah, ya, maka itu juga harus dialokasikan lagi sampai nanti nilainya adalah 0. Gitu ya. Jadi, untuk gambaran mudahnya mungkin teman-teman bisa melihat yang pertama adalah berarti dari 6.300.000 ini plan maintenance dialokasikan ke machining dulu, ke assembly dulu, ke information system sebesar 1260, 1890, 3150 gitu ya. Nah, ketika ini dijumlahkan, maka 6.300.000-nya nilainya habis. Tapi information system dia akan mendapatkan alokasi cost dari plan maintenance sehingga jumlahnya akan bertambah ya. Maka nilai inilah yang akan digunakan untuk pengalokasian biaya gitu ya. Nah, 2712150 ini akan dialokasikan ke machining, ke assembly, dan ke plan maintenance. Ya. Nah, sekarang ketika information system nilainya sudah habis, ternyata plan maintenance nilainya malah bertambah. Ya, yang tadinya sudah 0, ya plan maintenance itu mendapatkan alokasi cost dari information system 271.215. Sebelumnya kan nilainya sudah habis nih, karena sudah dialokasikan kan. Gitu. Nah, ketika di sini masih muncul ya cost-nya ya di departemen plan ya, maka ini harus dialokasikan lagi gitu ya. Ini berarti harus dialokasikan ke information system, ke machining, ke assembly, begitu juga seterusnya sampai nanti nilainya 0 gitu ya. Intinya reciprocal itu selain dia mengalokasikan, dia juga menerima di supporting departemennya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memilih between methods ya. Jadi di situ ada 3 metode bagaimana kita memilih mana yang paling baik gitu ya. Reciprocal is the most precise. Jadi reciprocal method itu yang paling tepat dan akurat dalam menghitung gitu ya. Karena dia selain mengalokasikan ke supporting departemen lain, dia juga menerima alokasi gitu ya. Sedangkan direct dan step down itu yang paling sederhana untuk dihitung dan difahami. Kemudian metode yang paling banyak digunakan itu adalah direct method karena dia paling simple gitu ya, hanya ke operating departemen saja. Tapi kalau mau yang paling akurat itu menggunakan reciprocal gitu ya. Oke, untuk video part 2 sampai di sini. Kita akan lanjutkan di video part 3 tentang metode standalone dan incremental method untuk common cost. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.